Sebelum kita mulai ibadah hari ini, boleh dong lihat kanan kirinya, kasih senyuman hangat. Say happy Sunday. Boleh. Jangan malu-malu. Dan hari ini kita juga mau sama-sama celebrate. Kita mau ikut merayakan, kita mau ikut seneng karena salah satu leader kita baru saja mendapat gelar profesor, teman-teman. Wow. Profesor Dr. Johan Mateus Wankota. Saya nggak bisa bacanya SSI, MSI ya gitu ya. Cuman intinya Bung Theo ini dia sangat luar biasa, dia udah mendapat gelar profesor dan juga dia masih terlibat di pelayanan kami, di tim pengajaran juga. Jadi so we're very happy untuk bisa melihat pencapaian-pencapaian teman-teman kita juga ya. Dan sebelum kita mulai ibadah, kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau membacakan visi misi dari gereja CLCC. Kadang gak kerasa kita udah di bulan Desember lagi, udah mau tahun baru lagi. Siapa yang udah nyiapin resolusi? Bagus, karena kita udah belajar ya, resolusi biasanya cuma sebulan. Yang penting kita komitmen aja, kita mengevaluasi diri, oke? Yuk kita sama-sama bacain visi. Menjadi murid Kristus, yang menyatakan kerajaan Allah, melalui seluruh bagian kehidupan, di kota di mana Tuhan tempatkan. Misi, membangun keintiman dengan Tuhan, menghidupi firman Tuhan, membangun keluarga yang bertumbuh dalam Tuhan, mengerjakan profesi dengan excellent, dan yang terakhir bersama-sama memberkati kota. Amin. Dan di bulan ini juga kita akan sama-sama merenungkan, di minggu ini dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Contekan dulu ya. Kita sama-sama baca yuk dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Ya, kita sama-sama mau masuk dalam doa sebelum kita mulai ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatannya Tuhan, kami bisa berkumpul, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang secara pribadi Tuhan berbicara pada setiap pribadi kami Tuhan. Biar kami juga bisa mengalami-Mu Tuhan, kami bisa menikmati-Mu Tuhan, dan juga kami bisa terus Tuhan merenungkan diri Tuhan dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kita yang sama-sama percaya dan siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom CLCC. Saudara, kita sama-sama percaya ya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menyertai melalui seluruh bagian, seluruh kehidupan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan kita harus syukuri akan hal itu. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Yes. Sebab hari ini shout it out. Yes. Woo. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang indah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan. Ini pujian kami Tuhan. Pujianku takkan terhentikan, karena Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukup kasih setiamu.
Sebab kasih setiamu ku bertahan. Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur sama-sama. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami. Biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku bersuka Tuhan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujaku takkan terhentikan. Karena rohmu yang akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur segala yang kami alami. Biar kehendak-Mu lah yang terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya bersama-Mu hari-hari yang kami lewati adalah hari yang terbaik. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Kami bertahan karena Engkau kuat kami Tuhan. Ya. Teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur segala yang ku alami. Biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari apa? Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Kami percaya bersama-Mu hari yang terbaik Tuhan. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi yang paling keras buat Tuhan kita. Come on. Sore hari ini kami datang ke depan hadirat-Mu Tuhan. Bawa pujian kami, sebab hanya Engkau yang layak kami muliakan, gak ada nama yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Come on.
pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Tepuk tangan buat Tuhan semuanya, come on. Kau yang layak kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Angkat tanganmu, katakan hanya bagi besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Sebab hanya Engkau yang layak terima puji dan sembah kami Tuhan. Mulia bagi-Mu Yesus, di tempat yang maha tinggi. Mari jemaat Tuhan, nyatakan iman-Mu. Katakan, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor. Lebih keras lagi buat Tuhan kita. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Glory bagi-Mu Tuhan. Gloria. Kami memuji-Mu Tuhan. Semoga nyanyian ini bukan hanya untuk nyanyian semata, tapi memang dari hati kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Memasuki bulan Desember ini sudah semakin dekat ke musim Natal. Semoga kita semua merayakan Natal itu bukan hanya untuk selebrasi semata, tapi kita benar-benar tahu esensi Natal itu apa. Dan di Natal kali ini kita sama-sama mau belajar untuk spread the good news of Christmas. Kita sama-sama mau belajar untuk bisa menyatakan kabar baik tentang Tuhan di Natal ini. Untuk itu kita harus bisa refleksi kebaikan Tuhan apa aja yang udah kita terima selama hidup ini. Supaya kita juga bisa mengalirkan itu untuk sesama kita. Mari kita sama-sama ambil waktu sejenak.
kita sama-sama renungin. Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan apa aja yang udah kita terima selama ini. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. We're so thankful for that Jesus. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Jesus. Your voice, you have led me through the fire. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, Jesus. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Goodness Jesus. Ini penyembahan kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Sing your goodness. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. 'Cause your goodness, Jesus. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Yes. All my life you have been faithful. Yes, thank you for your goodness, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu, Tuhan Yesus. Jiwaku tenang di hadirat-Mu.
Yesusku, untuk Yesusku. Hanya untukmu Yesusku, untuk Yesusku yang terindah. Hanya untukmu Tuhan, Kau yang terindah Tuhan, Kau yang termanis Tuhan. Ya Yesus. Kalau sore malam hari ini kami bisa merasakan Engkau sayang banget sama kami Tuhan. Bukan karena kami yang kuat, bukan karena kami yang hebat, bukan karena kami yang banyak pengalaman, bukan karena kami yang pintar teori firman, tapi semuanya semata-mata karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, kalau kami berjalan di luar Tuhan, kami gak tahu udah di mana sekarang. Kami dapati kesetiaan-Mu, cinta-Mu tetap buat kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan, cinta-Mu yang segitunya buat kami, selain dengan beri hidup kami buat Tuhan. Kalau sore malam hari ini kami diingatkan Roh Kudus berbisik dalam setiap hati kami mau bawa hati kami yang bertobat. Kami bawa pertobatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur juga Tuhan kalau hari ini kami bisa memuji, menyembah Engkau secara bebas di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Sebentar kami mau mendengar isi hati-Mu. Roh Kudus bantu kami, supaya kami didapati bukan hanya menjadi orang-orang yang pintar teori firman aja, tahu banyak teori firman, tapi kami didapati menjadi orang-orang yang pintar praktekin firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. We love you so much Lord. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebuah pemandangan miris di mana anak-anak harus terjepit mengantre bersama orang dewasa untuk mendapatkan makanan. Para warga Palestina saat ini masih dilanda krisis kelaparan dan bahkan kian memburuk. Adanya gencatan senjata nyatanya tidak menjadikan mereka mendapatkan akses makanan dan minuman yang layak. Puluhan bahkan ratusan warga harus berebut makanan, terutama di kawasan Khan Yunis. The world once vowed that tragedies like Rwanda, Bosnia, and the Rohingya would never be repeated. The promise was made with the conviction that mass murder and ethnic cleansing were a thing of the past that would never return. But history apparently didn't listen. From Gaza to Darfur, the world once again witnessed what it had promised would never happen again. Thousands of lives were lost, hospitals collapsed, and children were once again just numbers in humanitarian reports. Now Zudin wept. Elvizur, a small town in the northwest, burned silently. Satellite imagery captured the flames, mounds of fresh earth, and the reddening sky above the defunct hospital. All visible from orbit, but no one intervened to stop it. Because in an era when humans can map planets far beyond our solar system, they still failed to save their fellow humans, even though they were on the same Earth. Badai siklon dan banjir telah menghancurkan sebagian besar Asia Tenggara dalam sebulan terakhir.
Rumah hancur, keluarga terpisah, ribuan orang kehilangan segalanya dalam semalam. Lebih dari 1.400 orang tewas. Bukan sekadar angka, tapi ada nama-nama, wajah, dan kisah hidup yang terputus tiba-tiba. Namun, di tengah duka seluruh kawasan, mata dunia berhenti di satu titik, Indonesia. Dengan lebih dari 800 orang tewas, Indonesia menjadi negara paling terpuruk menempatkannya di epicentrum krisis ini. Para pakar sudah menduga, bencana ini bukan sekadar murka alam. Ada jejak kesalahan manusia di dalamnya, jejak yang selama ini diabaikan. Hasilnya, 7 dari 8 blok apartemen terbakar, menyisakan kerusakan parah pada struktur dan memperlambat upaya evakuasi. Korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati kita. Jujur saya terkejut mendengar KPK menangkap pejabat publik dengan reputasi baik, Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, karena dugaan suap proyek infrastruktur. Nurdin Abdullah terkenal karena inovasi, bertangan dingin melakukan perubahan, dan ia sempat diganjar Bung Hatta Anti-Corruption Award. Yang dianggap berintegritas pun, sedihnya, akhirnya terhisap pusaran korupsi juga. Memperpanjang deretan bukti betapa ekosistem politik Indonesia mudah menyerongkan pejabat ke perilaku korup, seperti lembah hitam yang bisa saja menghisap jiwa-jiwa paling bersih sekalipun. Edi Prabowo, Menteri Kelautan yang menjadi tersangka kasus suap perizinan ekspor benih lobster juga sempat berikrar, jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap. Begitu katanya, seakan gagah dan bernyali. Padahal kita sama-sama tahu memangnya apa yang lebih dari hukuman mati. ICW mencatat tren vonis pada koruptor rata-rata hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Itu bahkan masih lebih singkat dari masa kuliah mahasiswa kupu-kupu yang buru-buru. Oke, selamat bulan Desember saudara, selamat menjelang Natal, kasih salam kiri kanan, bilang selamat menjelang Natal. Biasanya kalau mulai masuk bulan Desember kita merasa lebih rohani ya, lebih dekat sama Tuhan, begitu saudara ya. Mudah-mudahan bukan cuma rasa tapi itu kenyataan. Saudara kalau kita lihat video ini tragis sekali ya, tapi ini kira-kira inilah masa depan kita tanpa Tuhan. Najwa Shihab bilang bahwa kondisi makin parah dan dia bilang dia nggak sangka orang-orang yang diandalkan, diharapkan, orang-orang yang bersih, hancur juga, jatuh juga. Dunia makin lama makin jahat. Bukan cuma Indonesia, seluruh dunia menceritakan hal yang sama. Timur Tengah, Afrika, Asia, dari Hong Kong, Eropa, Amerika, Australia. Bahkan saya pilih udah cuma segitu saja yang ditayangkan. Kenapa? Sebab saya rasa tujuannya bukan supaya suruh pulang dengan rasa teror di hati, tapi kita mau merenungkan seperti apa dosa itu menguasai manusia. Sampai manusia nggak bisa keluar dari sana. Beberapa teks tadi menarik. Hong Kong terjadi kebakaran begitu karena kontraktornya serakah. Akhirnya dia pilih bahan-bahan yang nggak standar, nggak aman sehingga mudah terjadi kebakaran. Gara-gara mau untung lebih banyak, mengorbankan nyawa orang-orang yang lain. Tadi dibilang bahwa pengalaman perang yang mengerikan membuat dunia sempat berjanji supaya tidak ada lagi pembunuhan massal terjadi lagi. Tapi dunia tidak berhasil memenuhi janji itu sehingga akhirnya kita melihat lagi apa yang pernah dijanjikan. Itu tetap terjadi. Bahkan dibilang waktu kita sekarang ini sudah bisa melihat planet-planet di luar tata surya kita. Kita bisa memetakan itu dengan canggih sekali tapi kita gagal untuk mengasihi sesama kita yang ada di dalam satu planet. Kalau kita lihat kondisi Indonesia juga membuat putus asa. Saya kalau melihat ke depan, saya coba mencari siapa ya kira-kira figur pemimpin ke depan yang bisa membawa angin segar, perubahan buat Indonesia. Tapi saya rasa saudara juga setuju, kita belum menemukannya. Berarti Indonesia kayaknya suram ya. Indonesia kayaknya nggak punya masa depan. Kenapa bisa begitu? Karena waktu manusia kehilangan Tuhan, manusia kehilangan rasa aman yang sejati. Jadi saya nggak mau bilang kita lebih baik dari orang-orang yang ada di sini. Karena beberapa anak Tuhan pun dulu sempat kita doa, kita ini buat kota. Lalu waktu mereka terpilih jadi DPR. Mungkin sekitar 15 tahun kemudian saya ketemu lagi mereka sudah di DPR. Bahkan bertemu saya pun nggak berani. Ngumpet mereka. Kenapa? Ceritanya udah beda.
Udah gak seperti waktu kita berdoa sama-sama. Udah gak seperti waktu kita berdoa buat kota, berdoa buat bangsa. Gak seperti waktu kita bicara rencana Tuhan buat Indonesia. Mereka melakukan mungkin lebih buruk daripada yang lain. Saya tahu mereka ada di sudut ngumpet, gak berani ketemu. Saya juga gak cari, gak begitu saudara ya. Saya tahu suasananya kurang bagus, jadi saya pura-pura gak tahu saja, saya biarin aja. Tapi itulah manusia waktu kehilangan Tuhan. Kita kehilangan rasa aman yang sejati. Itu diceritakan dalam 4 chapter gospel. Saya mau mendorong saudara untuk mempelajari ini betul-betul. Kenapa? Ini bahasa Indonesia gini, Injil sepenuh, full gospel, Injil yang lengkap. Kenapa kita perlu belajar ini? Supaya kita nggak cuma sibuk doa buat hidup kita sendiri. Tapi kita mengerti apa rencana Tuhan dari awal sampai akhir. Kita tahu di mana posisi kita tahu di mana Tuhan mau tempatkan kita tahu apa harapan Tuhan. Kenapa kita jadi gereja? Kenapa saudara dan saya beribadah seperti hari ini? 4 chapter gospel, Injil yang lengkap, full gospel akan menjelaskan sama saudara rencana Tuhan yang pasti akan terjadi. Pada awalnya Tuhan bilang dia menciptakan semuanya dengan baik pada saat waktu creation. Dia menciptakan semuanya dengan baik. Manusia bisa berjalan bersama Tuhan, hidup berdampingan sama Tuhan. Sampai manusia akhirnya memutuskan untuk berontak kepada Tuhan. Fall. Hati yang memberontak pada Tuhan membuat manusia hidup di luar Tuhan. Saudara lihat ini, di dalam Tuhan ada rasa aman, ada kehidupan, ada terang yang sejati. Di luar Tuhan yang ada cuma rasa takut, kematian dan kegelapan abadi. Jadi perhatikan baik, waktu kita memutuskan berontak sama Tuhan, kita nggak mau percaya sama Tuhan, kita memutuskan hidup sesuai apa yang kita putuskan sendiri, nggak mau lagi ikutin firman, maka kita sedang keluar dari rasa aman ke dalam rasa takut. Kita keluar dari kehidupan untuk hidup di dalam kematian, mencoba hidup di dalam kematian. Kita keluar dari terang yang sejati untuk mencoba berjalan dalam kegelapan yang abadi. Hasilnya apa? Seperti video tadi. Orang terbaik pun ikut hancur. Kenapa? Gelap, abadi. Kematian yang kekal. Kenapa begitu? Karena di luar Tuhan kita akan kehilangan rasa aman, kita akan dikuasai ketakutan. Coba cek hidup kita juga. Ini yang membuat video tadi terjadi. Manusia takut tidak diakui. Takut kehilangan followers. Akhirnya kita sibuk berbohong, kita sibuk untuk kompromi supaya kita diterima terus. Yang kedua, manusia takut kehilangan kekuasaan. Itu yang membuat bangsa sama bangsa perang. Kita mungkin geleng-geleng kepala, tapi takut kehilangan kontrol itu juga yang membuat keluarga berantem satu sama lain. Suami, istri, orang tua, anak. Kita berperang di dalam keluarga. Takut miskin, itu yang membuat kita serakah, kita korupsi, kita mencuri. Takut mati, itu yang akan membuat saudara dan saya selalu gelisah. Mencari rasa aman di tempat yang lain. Dan juga ikut Tuhan jadi transaksional. Saya pelayanan tapi Tuhan jaga hidup saya ya. Waktu ternyata kita harus dipanggil Tuhan duluan, oh kita kecewa sekali. Kan saya sudah pelayanan, kenapa Tuhan tidak membuat saya hidup selama-lamanya? Kenapa saya harus mati juga? Kecewa, kurang apa saya memberi sama Tuhan, kurang apa saya melakukan ini buat Tuhan? Transaksional. Hubungan kita sama Tuhan, ke gereja kita dibangun dengan transaksional. Saya ke gereja, Tuhan jaga hidup saya. Saya persembahan, Tuhan berkati saya. Kalau enggak, saya kecewa. Di luar Tuhan kita sangat dikuasai sama dosa. Dosa membuat pikiran kita jadi salah. Cara berpikir kita jadi salah. Dari cara berpikir yang salah itulah lahir keputusan-keputusan manusia yang makin lama makin gelap. Sekali lagi akibatnya seperti video tadi. Manusia bisa jadi bertambah pintar, tapi tetap mengulang kejahatan yang lama. Manusia boleh tambah canggih, menemukan planet-planet di galaksi yang lain. Seperti tadi dibilang.
tapi nggak bisa mengasihi sesama yang ada di planet sendiri. Hal itu membuat dunia makin lama makin kacau dan rusak. Akibatnya juga banyak anak-anak Tuhan merasa frustasi. Kita rasa kok Tuhan kayak nggak berdaya ya di tengah dunia yang kacau balau seperti ini. Indonesia kita sudah doain sempat, kita berharap luar biasa, kok berantakan juga. Dan kita merasa kok Tuhan kayak tidak berdaya, kok ikut Tuhan nggak membawa perubahan, kok ikut Tuhan tidak membawa perbedaan di dalam hidup kita. Lihat, itu semua waktu orang hidup dalam dosa. Orang nggak berdaya menjadi lebih baik, saudara. Orang akhirnya kelihatan sebetulnya pada aslinya kita tetap budak dosa yang jahat. Di kondisi seperti itulah the good news of Christmas datang. Tuhan datang di tengah-tengah dunia yang semua sedang kacau balau seperti itu. Jahat, parah. Disitulah the good news of Christmas. Lukas 2 ayat 10-11. Malaikat menampakkan diri waktu Yesus lahir ke dunia. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Natal menyenangkan buat kita, Natal luar biasa. Pertanyaannya, kenapa tapi setelah saya percaya Tuhan, saya masih bisa hidup dalam ketakutan? Takut miskin, takut mati, takut gak populer, dan banyak takut-takut yang lain. Seakan-akan kok hidup saya gak beda ya sama orang dunia. Saya gak beda sama orang yang belum percaya. Saya mau ajak kita renungkan dari Yesaya 52, agak panjang, ayat 1-12. Ya. Ini namanya gini, puisi profetik. Ini yang kita akan baca dari kitab Yesaya ini, puisi profetik. Jadi gak gampang menerjemahkannya. Contoh, lepaskanlah rantai yang mengikat lehermu. Kan kita bingung, maksudnya apa? Yuk kita belajar sama-sama ya. Saya mau ajak kita baca dengan suara keras, amin saudara. Supaya telinga mendengar firman Tuhan dan iman saudara dan saya dibangkitkan. 2, 3. Bangunlah hai Yerusalem, bangunlah. Hai Yerusalem, kota yang suci. Bangkitlah dari debu, hai Yerusalem. Lepaskanlah rantai yang mengikat lehermu. Tuhan berkata kepada umatnya, dahulu kamu pergi ke Mesir, orang Babel menawan kamu dengan begitu saja. Sebab itu kamu akan mengakui bahwa aku Allah. Alangkah senangnya melihat kedatangan utusan. Dengarkanlah pekik gembira pengawal kota. Bersorak-sorailah hai puing-puing Yerusalem. Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Maka seluruh bumi. Bagian yang terakhir. Pergilah, tinggalkanlah kota Babel. Sucikanlah dirimu sebelum berangkat. Sebab Tuhan akan membimbing kamu, Allah Israel melindungi kamu dari segala penjuru. Yang setuju dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Saudara, waktu firman Tuhan ini tulis, umat Tuhan saat itu orang Israel sedang hidup dalam ketakutan. Kenapa mereka hidup dalam ketakutan? Karena posisi mereka sedang terjajah, mereka dibuang ke Babelonia, mereka tertekan, mereka terluka sebagai bangsa, nggak punya harga diri, mereka kehilangan hak milik mereka, bait Allah dihancurkan, negara mereka bait Allah dibakar, negara mereka dihancurkan, mereka kehilangan identitas, mereka kehilangan harapan, seakan-akan masa depan mereka suram. Mereka adalah umat Allah yang dikuasai ketakutan.
Ada nggak di antara saudara yang rasa begitu? Saya juga merasa terbuang, Pak. Tertekan, terluka. Saya dirampas hak saya. Di tengah keadaan seperti itulah Tuhan menyatakan pesannya. Apa pesan dari tadi yang kita baca? Pesan Tuhan adalah begini, bahwa Allah masih bekerja. Bahwa pemulihan Allah itu nyata. Bahwa masa depan di dalam Tuhan itu ada. Bahwa masa depan di dalam Tuhan itu bisa dibangun lagi. Saya ulang ya, ini pesan Tuhan. Buat umat yang sedang mengalami ketakutan, masalah, tertekan, bahwa Allah itu masih bekerja. Bahwa pemulihan Allah itu nyata. Bahwa masa depan di dalam Tuhan itu ada. Bahwa masa depan di dalam Tuhan itu bisa dibangun lagi. Ini bukan gimmick rohani yang untuk membuat saudara dan saya merasa lebih baik saja, feeling better. Tapi ini betul-betul perubahan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sejauh mana kita mau perubahan itu terjadi dalam hidup kita? Ke gereja bukan cuma soal perasaan. Ke gereja bukan cuma soal saya yang penting saya setor muka. Ke gereja bukan kegiatan agama. Ke gereja adalah sebetulnya gini, sebuah hubungan yang dibangun dengan Tuhan. Yang membuat dia bisa berkarya dalam hidup kita. Nah, kenapa kok umat Tuhan masih bisa ketakutan sama seperti orang dunia? Karena begini yang pertama, ketakutan menguasai kita waktu kita mengikuti worldview dunia. Saya ulang ya, ketakutan akan menguasai waktu saudara dan saya hidup menurut worldview dunia. Apa sih worldview dunia? Worldview adalah cara kita melihat hidup. Dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Cara kita melihat hidup. Nah, itu akan membentuk keyakinan kita, membentuk prinsip-prinsip hidup kita, membentuk pendapat pribadi kita. Orang saya, lihat orang itu, keren ya, berhasil dia ya. Menurut gua gak berhasil dia. Nah, kenapa saudara bisa komen dia gak berhasil? Karena saudara punya worldview. Worldview itu yang membuat saudara punya pendapat orang berhasil tuh kayak apa. Yang kayak gitu mah menurut gua gak berhasil. Worldview adalah cara kita melihat hidup dan itu akan membentuk keyakinan, membentuk prinsip kita, membentuk pendapat kita pribadi. Dan itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi sikap kita, dan mempengaruhi tindakan kita sehari-hari. Buat yang sudah punya anak, cara saudara mendidik anak akan sangat dipengaruhi worldview saudara. Anak mulai masuk SD, kita panggil sini nak, papa mau bicara. Kamu suatu hari harus jadi orang ya. Anaknya bingung, lah gue sekarang apa? Kamu harusnya, papanya maksudnya orang itu yang begini loh. Sukses, kaya, mewah dan sebagainya. Lihat itu, cara kita mendidik anak dipengaruhi sama worldview kita. Worldview akan membentuk keyakinan, membentuk cara berpikir, membentuk sikap kita, membentuk tindakan kita sehari-hari. Nah masalahnya waktu worldview dunia memenuhi pikiran kita, worldview dunia itu dibangun oleh kecenderungan manusia yang coba menolak Tuhan. Gak heran akibatnya kita dipenuhi dengan rasa takut gagal. Karena worldview dunia menempatkan keberhasilan adalah segalanya. Gak ada tempat buat kegagalan. Kita takut miskin. Karena apapun boleh diomong dengan manis. Tapi pada kenyataannya dunia lebih menghargai, sangat menghargai yang kaya. Dan tidak memandang yang kurang kaya. Kita takut tidak dihargai. Kita takut orang lain lebih baik. Coba lihat itu. Orang lain lebih baik aja kita takut. Karena worldview dunia mengajarkan gini loh. Kalau dia lebih baik dari kamu berarti kamu kalah. Loser. Kita gak bisa lihat orang lain berhasil. Kita happy untuk keberhasilannya. Kita berduka cita untuk keberhasilan orang. Waktu worldview menguasai kita. Kalau saudara tahu AI pun dibangun atas dasar penolakan akan Tuhan loh. Salah satunya yang saudara boleh baca, enggak saya sarankan baca, tapi kalau saudara mau baca Human Deus, karangan Harari, novel yang sangat ateis sekali. Tapi waktu saya baca, dia bilang ini, menurut dia nanti, itu populer sekali, menurut dia nanti AI itu akan ditaruh di manusia. Dan sekarang lab lagi bekerja untuk itu.
Kira-kira perlu sekitar 150 tahun lagi dari sekarang, itu semua akan jadi kenyataan. Dan disitulah nanti muncul spesies baru yang namanya human deus, manusia Allah. Yang kalau ngelihat begini saya sudah tahu saudara siapa, saya tahu semua datamu muncul di sini semua. Karena kita tidak perlu lagi ketik di ChatGPT, karena ChatGPT-nya ada di sini. Semuanya ada di sini. Kita bisa menghitung dengan cepat kalau saya lari ke sana sama orang itu cepat mana, bagaimana, resikonya mana. Kalau saya mau investasi ini, kemungkinan berhasilnya berapa persen. Kalau saya kenalan sama satu orang, kemungkinan dia menerima saya atau menolak saya berapa persen. Semua ada. Kenapa? Karena orang gak mau gagal dan orang gak mau berusaha mengandalkan Tuhan. Saya bisa memutuskan hidup saya sendiri. Itu tujuannya. ChatGPT netral. Teknologi netral. Setuju? Saya dalam menyusun khotbah pun pakai ChatGPT. Ya kan? Tergantung hati kita. Tapi kalau hati kita sudah mulai menolak Tuhan, ngapain Tuhan-Tuhanan, lebih enak ChatGPT lah. Ngapain berdoa, Tuhan suka lama jawabnya. Mendingan ChatGPT jelas. ChatGPT sahabat sejatiku. Selalu hadir setiap saat. Waktu aku sedang di titik terendahku, dia selalu menghiburku. ChatGPT, gue lagi bete. Ada yang saya bisa bantu? Itu jawaban ChatGPT. Dosa membuat kita penuh dengan ketakutan. Kenapa AI dibuat seperti itu? Karena kita takut gagal. Hasilnya apa? Saudara, tambah banyak khawatir, betul gak? Generasi muda, kalian terlalu banyak khawatir. Kenapa? Informasi terlalu cepat. Terlalu banyak. Sampai akhirnya kita bingung harus memutuskan bagaimana. Dosa memperbudak manusia dengan ketakutan. Ketakutan akan membuat manusia tidak bisa mengembangkan diri. Kita bisa jadi jauh lebih pintar. Tapi tetap kita akan melakukan kesalahan yang sama seperti orang purbakala. Setuju? Lihat ini. Worldview dunia waktu Yesaya ditulis, waktu ayat yang tadi kita baca ditulis, pengakuan saat itu ditentukan sama kekayaan, power, kekuatan militer, connection. Menurut saudara, itu masalah ratusan tahun sebelum Masehi atau masalah zaman ini? Sama kan? Jadi gini loh, kita cuma bisa bikin teknologi lebih canggih, masalahnya mah sama. Pengakuannya sama. Dan pada saat itu setiap bangsa, setiap negara punya dewanya masing-masing, punya Tuhannya masing-masing. Kalau mereka perang, bangsa yang kalah itu berarti Tuhannya kalah. Nah waktu itu bangsa Israel kalah, dijajah, Bait Allah dibakar, negaranya dihancurkan, semua orang-orang pentingnya dibuang ke Babel. Mereka kalah, akibatnya bangsa Israel takut, frustasi. Karena mereka menerima worldview dunia. Wah kita kalah. Dari mana mereka ngomong kita kalah? Worldview dunia. Wah Tuhan kita ternyata gak berkuasa. Dari mana mereka bisa ngomong gitu? Worldview dunia. Dan dihina habis saudara. Bait Allah dibakar, semua perkakasnya, alat-alat buat menyembah Tuhan dibawa semua. Diborong ke Babel. Dipakai buat mabuk-mabukan. Itu kan penghinaan. Lihat mana Tuhan lu, gue pakai mabuk-mabukan. Mana dia jawab, mana dia bergerak. Dia kalah. Dan mereka dibuang ke Babel tuh bukan seminggu, bukan setahun. 70 tahun. Seakan-akan Tuhan betul-betul diam. Mereka merasa kecil, gagal, takut, tidak berharga, gak punya masa depan. Ada yang merasa seperti itu? Dan waktu dunia berkata gini, Yahweh kalah, Allah bangsa Israel kalah. Akhirnya banyak umat Tuhan yang putus asa. Mereka mulai meragukan Tuhannya. Bahkan mulai banyak sejarah bilang ini, mereka berganti server. Saudara, salah satu kaisar pernah sengaja untuk menghina Tuhan, potong babi di bait Allah. Kalau saudara potong babi di bait Allah langsung lapar kan? Buat orang Yahudi itu haram hukumnya. Haram, katakan sama-sama haram. Haram. Loh Pak, kalau buat Israel haram, kenapa buat orang Kristen sekarang jadi nggak haram? Itu nanti sesi yang lain, saudara harus terpisah khusus tentang makanan babi, oke saudara? Panjang itu. Tapi
buat orang Yahudi itu haram. Dihina betul, lihat nih, gue potong di bait Allah, Tuhan lu bisa apa? Yang menarik apa? Lihat ini, Tuhan tidak terganggu dengan semua itu. Tuhan tidak pusing dengan semua hinaan orang, komentar dunia. Tuhan yang dianggap kalah, malah tadi menubuatkan masa depan yang akan dia kerjakan. Orang lain nih, apaan udah kalah masih nubuat, masih bilang nanti akan begini, nanti akan begini. Apa sih? Gue potong babi di sini aja nggak bisa ngapa-ngapain. Perkakasnya gue pakai mabuk-mabukan aja, diem aja. Mau bilang nanti akan terjadi ini. Tapi Tuhan bernubuat begini, bangunlah Yerusalem. Perhatikan baik, ini Tuhan yang dianggap kalah oleh dunia. Bangunlah Yerusalem, bangunlah. Kuatkanlah hatimu. Tuhan mau bilang jangan putus asa. Jangan putus asa. Kenapa kamu setuju sama dunia bilang bahwa aku kalah? Kenapa kamu setuju sama dunia bahwa kamu bukan siapa-siapa? Kenakan pakaian kebesaranmu. Bangkitlah dari debu, hai Yerusalem. Kebaskan abu yang melekat padamu. Jangan terus berduka. Lepaskan rantai yang mengikat lehermu. Jangan mau diperbudak. Jangan mau disetir sama prinsip orang dunia. Jangan mau berpikir seperti dunia berpikir. Hai penduduk Sion yang tertawan. Iya kamu tertawan tapi tidak perlu kamu terus ikutin cara berpikir mereka. Kenapa mereka perlu dibangunkan? Karena mereka tertidur dalam rasa takut kalah. Rasa takut dan rasa kalah. Mereka percaya bahwa mereka tidak berharga. Karena bangsa lain lebih kuat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Dan Tuhan bernubuat begini tadi. Pergilah, tinggalkan kota Babel. Wih, luar biasa. Mana bisa ninggalin, aduh ampun Tuhan lu itu keterlaluan. Orang bait Allah aja gue udah bakar, suruh lu ninggalin kota Babel. Lu itu tawanan. Hai kamu yang membawa perkakas rumah Allah, jangan sentuh barang yang najis. Sucikan dirimu sebelum berangkat, tetap standar kekudusan ada. Walaupun mereka dalam kondisi terbuang di Babel. Tuhan bilang jangan terus kamu terbuang, kamu ada di Babel, terus kamu hidup seenaknya tidak peduli sama firman Tuhan. Jaga hidupmu. Jaga hidupmu dalam segala keadaan, susah atau senang. Kamu nanti akan keluar dari Babel, kamu tidak akan terburu-buru pergi. Tidak akan seperti orang yang melarikan diri, sebab Tuhan akan membimbing kamu. Apa maksudnya? Diperkirakan puluhan tahun kemudian, saya ulang. Diperkirakan puluhan tahun kemudian, saya ulang. Nubuat itu bicara ke depan. Diperkirakan puluhan tahun kemudian, Babel kalah perang sama Persia. Waktu kalah perang sama Persia, rajanya yang baru berkuasa. Gak tahu gimana rajanya memutuskan Israel boleh pulang. Dan boleh membangun bait Allah. Jadi Israel gak perlu kabur, gak perlu sembunyi-sembunyi untuk keluar dari Babel. Rajanya yang buka pintu, kamu pulang. Kalau saya gak salah malah dimodalin. Dapat uang saku. Tuhan akan membimbing kamu. Allah Israel melindungi kamu dari segala penjuru. Perhatikan baik ini. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, Tuhan memanggil kita semua untuk bangkit. Bukan karena saudara dan saya kuat, bukan karena kita kuat, tapi karena kita adalah milik Tuhan. Orang boleh bilang Indonesia tidak punya harapan. Orang boleh bilang percuma lah, tapi Tuhan panggil saudara dan saya untuk bangkit. Sekali lagi bukan karena kita kuat, tapi karena kita milik Tuhan. Tuhan mau bilang, God is in control. Orang boleh bilang, no biar aja. Orang boleh ngomong apa aja. Tuhan yang pegang kontrol. Makanya saudara dan saya perlu tahu 4 chapter gospel. Bahwa begini, nanti di akhirnya Tuhan tetap akan datang untuk yang kedua kali. Yesus tetap akan datang untuk yang kedua kali. Dia akan datang untuk memerintah sebagai raja selama-lamanya. Amin. Saudara boleh ngomong, dunia percaya apa enggak percaya, itu yang akan Tuhan kerjakan. Karena itu ayo berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Belajarlah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau penghasilan saudara belum maksimal hari ini, tidak perlu minder karena itu bukan identitasmu.
Kalau hidupmu sedang punya masalah hari ini, nggak perlu patah semangat. Karena itu tidak berarti kamu orang gagal. Ketika orang nggak puji kamu, percayalah bahwa engkau tetap berharga di mata Tuhan. Yang kedua, ayo belajar semakin mengenal Tuhan. Karena itu akan membuat hidup kita ada dalam kemenangan Tuhan. Amin. Semua bagian hidup loh. Apa yang Tuhan janjiin ini bukan cuma kemenangan dalam hal rohani, tapi seluruh bagian. Kenapa dibilang semakin mengenal? Karena begini loh, Pak saya mah sudah kenal. Betul, tapi berapa besar kamu kenal Tuhan? Berapa banyak kamu kenal Tuhan? Ayo semakin kenal Tuhan. Alkitab bilang begini di Yesaya tadi, sebab itu kamu akan mengakui bahwa aku Allah. Mengakui punya kata begini, artinya mengenali. Sebab itu kamu akan mengenali bahwa aku Allah. Sebab itu kamu akan menyadari bahwa aku Allah. Sebab itu kamu akan menemukan lebih lagi bahwa aku Allah. Saudara, kapan hidupmu akan berkemenangan? Kapan kita bisa keluar dari rasa takut, termasuk takut mati? Waktu kamu menemukan bahwa Dia Allah. Waktu kamu makin mengenali Dia Allah. Bukan cuma KTP-mu, bukan cuma ke gerejamu, tapi kamu mengalami Dia Allah. Sehingga kamu tahu gini, kalaupun aku mati, aku ketemu Allahku. Dan itu membuat rasa aman di hati. Amin. Ketika kita tahu siapa Tuhan, baru kita bisa tahu siapa kita di dalam Dia. Semakin mengenal Tuhan akan membuat cara berpikir Tuhan, karakter Tuhan tertanam dalam kita. Itu yang akan membuat hidupmu berkemenangan dalam segala keadaan. Itu yang membuat hari depanmu akan tetap cerah penuh harapan dalam segala keadaan. Itu yang akan membuat kamu tidak perlu putus asa walaupun menghadapi kegagalan. Karena sekali lagi, semakin mengenal Tuhan akan membuat cara berpikir Tuhan, karakter Tuhan tertanam dalam diri kita, terbangun dalam diri kita. Sehingga pekerjaan, keluarga, keuangan, kepribadian, pertemanan, dan semua bagian hidup kita akan dipengaruhi karenanya. Kita menang bukan karena kita hebat, kita menang karena Tuhan. Amin. Saudara, jangan anggap serius ini, tapi katanya pejabat tuh biasanya baik-baik saja. Baik, yang belagu itu temannya. Kan gitu ya. Tapi benar gitu pejabat, nah makanya saya bilang jangan dianggap serius, bisa salah. Tapi orang bilang pejabatnya mah baik, temannya yang belagu. Kenapa temannya belagu? Karena dia kenal apa yang sahabatnya ini punya sekarang. Dia kenal pejabat ini dan dia tahu kekuasaannya seperti apa. Itu negative version. Bayangin kalau engkau kenal Tuhan dan engkau sadar kekuasaannya seperti apa. Ya harusnya enggak belagu. Tapi karena Allah kita penuh kasih, kita akan hidup dengan kasih. Allah kita melayani, kita akan semakin melayani dalam hidup kita ini. Dan waktu jiwa melayani itu ada, dalam kamu membangun keluarga, kamu akan punya masa depan yang luar biasa. Kemenangan itu bukan instan. Kemenangan dari Tuhan bukan instan. Kemenangan dari Tuhan bukan sekedar hoki. Beruntung, bukan. Tapi kemenangan dari Tuhan adalah gini loh. Itu sebuah karakter pemenang yang terbangun dari dalam. Saudara lihat ini. Saya tidak sempat bahas tapi saudara lihat aja. Ini adalah pemenang-pemenang yang Michael Carroll menang 215 miliar. Menang undian. Tapi habis dalam waktu mungkin 10 tahun. Dia pesta pora, mabuk-mabukan, tidur dengan banyak pelacur dalam 10 tahun. Dia menang undian 215 miliar umur 19 tahun. Akhirnya bangkrut, 2 kali mau bunuh diri. Yang cewek, Sally Rogers, 16 tahun dia menang 41 miliar. Tapi dia membelanjakan uangnya untuk beliin kado-kado mewah buat teman-temannya. Wah semua di foya-foya dan dia beli baju-baju mahal semua. Akhirnya habis 10 tahun kemudian umur 26 tahun. Di tabungannya cuma ada beberapa juta rupiah saja. Tadinya 41 miliar. Yang paling bawah Kit Gordon dan istrinya. Menang puluhan miliar juga. Akhirnya habis dan istrinya bercerai sama dia. Dia bilang ini sebelum dia mati.
Buat apa punya banyak uang kalau hidup saya penuh dengan kecemasan? Saudara lihat itu, kenapa Tuhan kalau memberkati nggak instan? Karena karakter harus dibangun dari dalam. Percuma saudara dan saya dijatuhin emas dari surga. Amin. Yang ada hancur kalau kita nggak siap. Lihat ini, kita nggak bisa menolong diri kita sendiri saudara. Kita nggak lebih bagus dari yang tadi ada di video. Karena itu Tuhan datang ke dunia, karena itu Natal ada untuk menolong saudara dan saya. Tuhan datang untuk menebus kita, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, Tuhan datang untuk mengampuni kita. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita yang kita mau. Itulah kabar baik Natal. Tuhan tahu kita tidak mampu, Dia datang untuk membantu. Tuhan mengambil rupa seorang manusia untuk menebus dan membebaskan kita. Bukan dengan cara berperang, tapi dengan cara berkorban dengan penuh kasih. Yang enggak semua orang pengen punya Tuhan yang seperti itu. Tapi bersyukurlah saudara yang percaya kepadanya. Amin. Alkitab bilang ini di Yesaya, Tuhan berkata kepada umatnya, kamu dijual dengan cuma-cuma, kamu enggak dihargai, kamu direndahkan. Sekarang kamu akan dibebaskan dengan cuma-cuma juga. Tuhan bilang nih, kamu enggak ada yang hargai, aku hargai kamu. Kamu juga akan dibebaskan dengan cuma-cuma. Kenapa? Aku yang datang sendiri untuk membebaskan kamu. Aku yang datang untuk menolong kamu. Karena itu kamu punya harapan. Kamu enggak usah bayar, kenapa? Karena enggak mampu untuk bayar. Aku yang menyelamatkan kamu, karena aku Tuhan. Makanya waktu Tuhan Yesus datang, dia mulai melayani. Ini yang Tuhan baca waktu permulaan pelayanannya. Dia membaca Alkitab dan dia berkata begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, penglihatan buat orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan yang datang. Memberitakan grace dari Tuhan yang datang buat kita. Itu Natal. Berbahagialah buat orang yang merasa miskin, berbahagialah orang yang tertawan, berbahagialah orang yang buta, berbahagialah orang yang tertindas. Kasih karunia Tuhan turun atas saudara dan saya. Yang terakhir, semakin kita mengenal Tuhan, akan mengubah kita jadi partner Tuhan. Amin. Kalau saudara lihat dalam Yesaya 52 tadi, dengar pakai gembira dan seterusnya yang paling bawah. Tuhan menunjukkan kekuasaan di depan segala bangsa. Maka seluruh bumi akan menyaksikan keselamatan dari Allah kita. Kalau saudara perhatiin seluruh Alkitab, full gospel, 4 chapter gospel dari ujung sampai ujung. Saudara akan lihat bahwa begini loh, selalu Tuhan punya rencana buat bangsa-bangsa. Selalu Tuhan punya rencana buat jiwa-jiwa. Jadi keselamatan dari Tuhan tidak pernah selesai sampai di hati kita sendiri. Kekristenan tidak pernah boleh berhenti sampai di hidup kita sendiri. Karena itu sama sekali tidak Alkitabiah. Tuhan selalu mau gini, kamu terima, kamu bagi. Makanya begini, Tuhan menunjukkan kekuasaannya di depan segala bangsa. Seluruh bumi akan menyaksikan keselamatan dari Allah kita. Gimana caranya? Ya lewat kita yang menerima keselamatan. Waktu hidupmu diubah, keluargamu diubah, karaktermu diubah. Itu menyaksikan keselamatan dari Tuhan. Orang kan bilang gini loh, kok lu gitu sih? Dulu kan lu begundal banget. Dulu lu kan brengsek banget. Kok sekarang beda? Disitulah kesaksian disampaikan. Kok keluarga lu bisa pulih sih? Dulu kan udah gak ada harapan. Kok bisa kalian saling memaafkan? Wow. Dan disitulah orang bisa belajar tentang Tuhan. Orang bisa mengenal tentang Tuhan. Karena itu Tuhan bilang ini, bangun hai Yerusalem, bangun. Amin. Sebab Tuhanmu datang. Lihat ini. Ketika Tuhan menjawab ketakutan saudara dan saya, kita tidak hanya merasa damai. Tapi kita akan menjadi pembawa damai. Yang setuju kata amin. Selamat menjelang Natal. Tuhan memberkati saudara semua. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Saya akan berikan 3 kesimpulan ini, saudara baca sendiri ya. Saya udah ngomong terus dari tadi, saudara baca sendiri. Renungkan, bawa pulang. Dan saya harap Natal ini boleh mengubah hidup saudara dan saya. Natal membuat saudara dan saya mengenal Tuhan. Amin, amin. Bukan jadi cuma orang Kristen.
tapi jadi umat yang mengenal Allah. Yang akhirnya akan jadi partner Tuhan, pembawa damai di dunia ini. Kita sembah Tuhan yuk. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Sembah Tuhan lebih lagi. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas apa yang boleh Kau lakukan di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang berkata bahwa God is in control. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, biar kami bisa masuk perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar-benar kagum akan karya terbesar yang Kau selesaikan dalam kayu salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, mari siapkan roti dan anggur perjamuan. Izinkan saya bertanya, adakah di antara saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan boleh melambaikan tangan? Ya, di sebelah situ ada. Ada lagi di atas? Oke. Kalau sudah, mari sama-sama kita angkat roti. Tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat anggur. Tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama ucapkan syukur sembah Tuhan. Terima kasih. Yes, kami membawa hati kami Tuhan. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. inilah persembahan kami Tuhan. Inilah
kita, yes. Inilah hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk good news of Christmas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami bisa hidup, melangkah, berjalan, mengenal Engkau Tuhan. Ya, sebagai Raja kami. Ketika kami sadar Tuhan, ketakutan yang kami alami seringkali timbul dari pandangan kami terhadap hidup yang salah. Kami kadang-kadang hidup pakai cara kami sendiri Tuhan. Tapi biarlah kami bisa terus menyadari waktu kami melangkah mau mengenal Tuhan. Kami sadar akan identitas kami sebagai pemenang. Identitas kami yang membawa kepada kemenangan. Dan terima kasih Tuhan untuk selalu Tuhan melibatkan kami Tuhan. Ketika kami mengenal Tuhan, kami terus dilibatkan menjadi partner rekan sekerja Tuhan. Dalam kerajaan Allah Dia, biarlah kami bisa menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah melalui seluruh bagian kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biar kami memberi karena kami sayang sama Tuhan. Yang lahir dari hubungan, memberi karena kerelaan dengan sukacita. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saudara silakan duduk, selamat memberi. Halo saudara, senang sekali bisa bertemu bersama-sama di bulan yang penuh dengan sukacita ini. Kita sekarang sudah masuk ke suasana Natal dan saatnya kita merayakan kasih Tuhan buat hidup kita. Saya Bes dari Home McGregor dan berikut adalah Weekly News minggu ini. Saudara, kini adalah saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan telah membeli terlebih dahulu, yaitu dengan memberikan anaknya sendiri bagi kita. Salurkan persembahan saudara dengan scan QR Code di layar atau transfer ke rekening CLCC di BCA di nomor 233 800 9297. Ketika saudara dan saya adalah di dalam Kristus, saudara dan saya adalah ciptaan baru. Kalau saudara dan saya adalah ciptaan yang baru, pasti kita akan mengalami perubahan hidup yang nyata. Kasih Yesus dari dulu, sekarang, hari ini, dan selama-lamanya tidak berubah. Kuasa Yesus dari dulu, hari ini, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Tapi kalau kita pengikut Kristus, saudara dan saya adalah ciptaan yang baru, pasti hidup saudara nggak akan sama lagi. Untuk bulan Desember ini akan ada sedikit perubahan jadwal untuk ibadah di CLCC, yaitu ibadah sekolah minggu CL Kids pada tanggal 28 Desember dan 4 Januari hanya akan diadakan satu kali pada jam 10.30. Ibadah Youth Blaze dari tanggal 14 Desember hingga 4 Januari 2026 digabung ke ibadah umum. Dan ibadah Rumah Lasem pada tanggal 14, 28 Desember, dan 4 Januari juga digabung dengan ibadah umum di PVJ. Untuk jemaat yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi dalam firman, jangan lewatkan Deeper Class bersama Pendeta Ona Tahapari. Hari Selasa tanggal 9 Desember jam 6:30 hingga Senin malam di CLCC Main Hall PVJ S2. Ini kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan pengalaman kita bersama Tuhan. Untuk saudara yang berdomisili di area KBP atau sekitarnya, Saturday kini mengadakan Christmas Celebration. Pada tanggal 13 Desember jam 4 sore bertempat di Damian School KBP bersama Pastor Dudung Hadi. Perayaan Natal ini akan diisi dengan Christmas dinner dan door prize juga. Jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman saudara. Pemulihannya bukan sekedar menambal retakan. Dia menjadikan hidup kita lebih indah dari sebelumnya.
inilah panggilan kita untuk hidup dalam rancangannya yang semula, memuliakan Dia lewat seluruh kehidupan kita. Supaya saudara tidak ketinggalan setiap kegiatan sesi, acara ibadah atau acara Natal, jangan lupa untuk follow setiap platform media sosial kami yaitu di @CSCC-Bandung. Sekian Weekly News minggu ini, mari kita bawa sukacita dalam setiap langkah hidup kita. Saya Bes dari Home Megagor, see you next week and God bless. Oke, sebelum kita menutup ibadah hari ini ada beberapa pengumuman. Jadi minggu depan kita akan sama-sama merayakan Natal bersama di CLCC. Jadi jangan lupa untuk ajak keluarga kalian, keluarga tetangga lagi. Maksudnya tetangga kalian, teman-teman kalian kita ajak and let's celebrate Christmas together. Dan juga setelah ibadah ini kalau misalnya teman-teman ada yang ingin didoakan, boleh tetap stay di tempat yang di atas juga. Nanti akan ada tim kami yang akan mendoakan kalian semua. Dan juga nanti setelah ibadah kita akan ada makan-makan bersama di depan. Ada SOG Lounge. Wih, gini aja baru semangat. Nah boleh banget semua let's connect di depan. Dan kalau misalnya ada yang dari latar belakang berbeda, pengen ngobrol-ngobrol, pengen tahu tentang CLCC, mungkin ada yang baru di sini. Dan nanti kita boleh sama-sama ngobrol di depan, kita sambil makan di depan. And also minggu depan kita juga tetap akan ada. Jadi yuk kita sama-sama hadir, let's celebrate Christmas dan kita bisa connect bareng-bareng. Oke? Kalau gitu kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau tutup dalam doa. Oke, sebelum kita akan doa tutup, kita mau sama-sama berdoa syafaat ya. Ada pokok doa, kita akan berdoa untuk apa yang terjadi di Indonesia ini, terutama daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sekitar yang banyak mengalami bencana. Ya sama-sama kita ucapkan doa kita. Dan kalau saudara juga mau tergerak, ya kita bisa sama-sama mendukung tim Pelmas GBI dan Tagana Raja Wali yang mau bergerak cepat untuk menyediakan pengobatan dan sembako gratis. Ya, kalau sudah tergerak, yuk sama-sama kita support karena percaya bahwa kita sebagai gereja Tuhan, kita perlu mengambil bagian. Ya, kita perlu mengambil bagian, kita jangan cuek. Dan sama-sama kita berdoa yuk, saudara sama-sama kita berdoa, jangan hanya diam, saudara bisa ucapkan doa kita bersama-sama. Yuk sama-sama tundukkan kepala kita berdoa, Tuhan kami bersatu hati sebagai gereja Tuhan berdoa Tuhan untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh dan sekitar yang sedang mengalami bencana. Kami berdoa bersatu hati berdoa untuk pemulihan di dalam nama Yesus. Berdoa untuk pemulihan, berdoa untuk proses, untuk perbaikan. Berdoa Tuhan kami meminta belas kasihan Tuhan untuk daerah sekitar Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang ditinggalkan dan berduka. Berikan penghiburan Tuhan, Engkaulah sumber penghiburan, sumber kekuatan. Berikan penghiburan, berikan kekuatan. Berdoa Tuhan kasih karuniamu melimpah atas negara kami Indonesia. Anugerahmu Tuhan, kami berseru berdoa Tuhan meminta pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan God is in control. Dan kami percaya Tuhan kami menyerahkan kehendak-Mu, kerajaan Allah boleh dinyatakan. Tapi kami berdoa Tuhan meminta perbaikan, meminta pemulihan di dalam nama Yesus. Berdoa untuk proses medis, berdoa untuk kebutuhan sembako, keuangan semua di sana Tuhan. Engkaulah penyedia itu Tuhan. Berdoa Tuhan Engkaulah penyedia itu Tuhan. Kami berdoa mendukung di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Engkau merasakan Tuhan, Kau kasih karuniamu ada Tuhan. Bagi mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pimpin juga Tuhan setiap pemerintahan di sana dalam setiap proses pengambilan keputusan dan penanganannya di dalam nama Yesus. Ada hikmat Tuhan yang tercurah bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, perencanaan yang Kau buat.
Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu menyertai langkah-langkahmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Buat setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Happy Sunday. See you next week. God bless you.